Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifah Mukti. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil rancangan penelitian saya yang berjudul Pengaruh ROA, DER, dan Cash Holding terhadap praktik income smoothing pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BI tahun 2022 hingga 2024. Adapun pokok bahasan pada presentasi ini yaitu pendahuluan, landasan teori, serta metode penelitian. Langsung saja pada pokok pembahasan pendahuluan, yaitu peneliti dalam menulis rancangan penelitian ini dilatar belakangi oleh satu, dunia bisnis yang dinamis dan kompetitif. Dua, perusahaan food dan beverage menghadapi persaingan dan tekanan stabilitas kerja. Tiga, tekanan dari para pemegang saham. Perusahaan tidak hanya dituntut untuk mencapai tingkat profitabilitas yang optimal, tetapi juga dituntut untuk menjaga stabilitas pendapatan guna mempertahankan kepercayaan investor dan stakeholder lainnya. Maka dari itu, salah satu strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan tersebut adalah melakukan praktik income smoothing, yaitu praktik manajemen laba yang bertujuan untuk mengurangi fluktuasi pendapatan dalam laporan keuangan agar terlihat stabil dari waktu ke waktu. Selanjutnya, berdasarkan latar belakang tersebut, dirumuskanlah rumusan masalah sebagai berikut, yaitu rumusan masalah deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan bagaimana tingkat ROA, DER, cash holding, dan praktik income smoothing yang dilakukan pada perusahaan manufaktur. Kemudian ada rumusan masalah verifikatif, yaitu bertujuan untuk mengetahui apakah ROA berpengaruh terhadap income smoothing, apakah DER, cash holding berpengaruh juga terhadap income smoothing pada perusahaan manufaktur. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu ada manfaat teoritis, yaitu sebagai referensi dan juga literatur pertimbangan. Yang kedua ada manfaat praktis, yaitu bagi akademisi, bagi peneliti, dan juga bagi praktisi. Kemudian ada landasan teori. Grand teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori agensi, di mana teori agensi ini menjelaskan konflik antara manajer dan juga pemilik. Teori agensi ini menjelaskan perbedaan kepentingan ketika prinsipal menginginkan return yang setinggi mungkin dari perusahaan. Namun di sisi lain, agen berkewajiban menjaga kesejahteraan dan memajukan perusahaan. Perbedaan informasi yang dimiliki antara manajer dan juga pemegang saham ini mendorong manajer untuk melakukan income smoothing untuk mempengaruhi persepsi pemilik modal. Kemudian ada variabel penelitian. Secondary teori dari penelitian ini yaitu ada income smoothing, kemudian ROA, DER, dan juga cash holding yang dapat dilihat pada slide berikut. Kemudian kajian hasil penelitian yang berkaitan dalam penelitian ini ada beberapa, yaitu 3 diantaranya dari Inggit Pangesti Nirmagi Muhammad Musli 2020 yang menyatakan bahwa cash holding berpengaruh positif dan signifikan terhadap perataan laba. Dari Giovanni Regina Gondokusumo dan Mary Susanti 2022, profitability berpengaruh negatif terhadap praktik income smoothing. Kemudian dari Ibrahim Pinondang, Dali Muntei, Woni Prananti 2019, DR berpengaruh positif dan signifikan terhadap income smoothing. Untuk kerangka berpikir dalam penelitian saya yaitu ROA berpengaruh secara parsial terhadap income smoothing, DER berpengaruh secara parsial terhadap income smoothing, cash holding berpengaruh secara parsial terhadap income smoothing. Kemudian ROA, DER, cash holding berpengaruh secara simultan terhadap Y. Dari kerangka berpikir tersebut, peneliti dapat mengambil hipotesis yaitu H1, ROA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap praktik income smoothing. H2, DR berpengaruh positif dan signifikan terhadap praktik income smoothing. H3, cash holding berpengaruh positif dan signifikan terhadap praktik income smoothing. Kemudian H4, ROA, DER, dan cash holding secara simultan berpengaruh terhadap praktik income smoothing. Kemudian
teknik analisis data, jenis dan sumber data. Jenis data dari penelitian ini yaitu data kuantitatif dengan sumber data sekunder. Kemudian ada operasionalisasi variabel yang dapat dilihat pada slide tersebut. Selanjutnya ada populasi dan sampel penelitian. Populasi penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur, subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang mempublikasikan kinerja keuangannya selama periode 2022 hingga 2024 dan diperoleh populasi sebanyak 40 perusahaan. Kemudian ada sampel penelitian. Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel dengan menggunakan teknik purposive sampling dengan didasarkan pada informasi yang tersedia dan beberapa kriteria sampel berikut. Dapat dilihat pada slide kriteria sampel. Dari kriteria sampel tersebut diperolehlah 15 sampel penelitian. Kemudian ada teknik analisis data. Teknik analisis data yaitu yang pertama ada uji kualitas data, ada uji validitas dan uji reliabilitas. Kemudian ada uji asumsi klasik, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas. Kemudian ada teknik analisis data yang ketiga yaitu uji hipotesis dengan menggunakan analisis regresi linear berganda, uji T, uji F, serta uji koefisien determinasi. Baik, sekian yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.